Jumpa lagi dengan saya Eka Wahyudiati dari SDN Tanjung 3 CGT Angkatan 11 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Esti Rahmawati SPD untuk melakukan percakapan praobservasi supervisi akademik. Baiklah Bu Esti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Wahyu. Bu Wahyu juga baik ya? Alhamdulillah, baik. Semangat ya Bu Esti. Semangat. Yeah. Baik Bu Esti, kita akan bicara dulu ya sebelum nanti saya akan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Esti ya. Sebelumnya kita adakan dulu percakapan praobservasi, nantinya dengan tujuan supaya nanti Ibu Esti bisa mempersiapkan lebih dini sebelum nanti saya masuk untuk observasi di kelasnya Bu Esti. Begini Bu Esti, nanti saat saya observasi, tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Esti sampaikan ke anak-anak itu apa Bu Esti? Oke, terima kasih. Sebelum ke tujuan pembelajaran, saya akan menyampaikan pokok pembelajaran yang ingin saya praktekkan besok itu tentang operasi hitung bilangan bulat. Jadi kalau operasi hitung bilangan bulat itu ada tujuan pembelajaran khusus besok ada 3. Yang pertama, melalui video siswa akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, setelah itu anak akan kami kelompokkan sehingga melalui kegiatan berkelompok mereka akan mempelajari bagaimana operasi melalui garis bilangan. Selain itu di kelompok mereka yang ketiga tujuannya mereka berdiskusi bagaimana pembelajaran operasi hitung bilangan itu penyelesaiannya itu bagaimana menghadapi soal-soal yang ada. Seperti itu Bu Bayu. Oke Bu Esti. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi Bu Esti yang sudah Bu Esti rumuskan tadi, apa area pengembangan yang hendak Ibu Esti capai? Untuk area pengembangan yaitu bagaimana siswa itu bisa mengenal dengan jelas secara pasti kemampuan mereka dalam berhitung Bu Ayu. Bagaimana menghadapi bilangan ketika dijumlahkan sesama positif dan ketika dijumlahkan dengan negatif. Selain itu mereka itu juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu Ayu areanya. Yeah. Oke Bu Esti, selanjutnya untuk rancangan pembelajaran di kelas, Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Bu Esti juga terkait dengan metode atau media yang digunakan Bu Esti itu apa? Oke, terima kasih. Untuk metode model pembelajaran saya menggunakan PBL. Sedangkan metodenya yang pertama kami menggunakan ceramah beberapa menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian setelah begitu paham, siswa kami arahkan untuk berdiskusi, kami kelompokkan siswa sehingga mereka bisa mengenal pada materinya dengan tanya jawab dengan siswanya. Oh gitu, baiklah Bu Esti. Untuk media yang digunakan dalam pembelajaran nanti apa Bu Esti? Untuk media pembelajaran karena anak itu harus bentuk abstrak dulu, kami membawa yang pertama menggunakan video Bu Ayu. Setelah itu menggunakan media papan tulis, di sana anak akan menggunakan garis bilangan. Bagaimana garis bilangan itu mereka bisa mengenal langsung menggunakan papan tulis yang ada di kelas. Oke Bu Esti. Terkait dengan waktu pelaksanaan nih Bu Esti ya, kapan ya nanti saya akan amati, maksud saya nanti saya akan observasi di dalam kelasnya Bu Esti. Untuk pengamatan mungkin besok Bu Ayu, besok hari Jumat tanggal 18 Oktober. Saya kebetulan ada materi di sana matematika. Oke Bu Esti, insya Allah pada hari Jumat besok ya Bu Esti, nanti saya akan masuk ke dalam ini kelasnya Bu Esti ya. Oke Bu Esti, terkait dengan perencanaan yang sudah matang Bu Esti, jadi nanti siap ya, jumpa lagi besok saat observasi di kelas. Nah nanti pada setelah observasi ini ada nanti percakapan lagi dengan saya
yaitu percakapan pasca operasi. Bu Esti, nanti pada saat itu nanti kita didampingi oleh pengajar praktik. Jadi ada Bu Dwi Yuliati sebagai pengajar praktik akan membersama kita dalam kegiatan pasca observasi Bu Esti. Selanjutnya Bu Esti monggo dipersiapkan dengan baik untuk observasinya besok supaya anak-anak juga maksimal, Bu Esti juga maksimal. Dengan begitu saya mengucapkan terima kasih Bu Esti atas waktunya percakapan praobservasi hari ini. Mohon maaf Bu Esti, saya kalau mengganggu waktunya Bu Esti. Sampai jumpa besok pada saat observasi di kelas nih Bu Esti. Siap Wahyu, siap. Oke, Bu Esti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat Bu Esti kok di sini ada bangku yang kosong. Berarti teman kita ada yang tidak masuk. Siapa ini? Yang tidak masuk? Rizky. Oke, Rizky kemana? Oh, tanpa alasan. Oke, sama satu lagi Dwi. Kalau Dwi tadi sudah izin Bu Esti, kalau Dwi sakit. Oke. Langsung sebelum ke materi, di sini Bu Esti mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa dan tak lupa kita yang pertama sebelum pembelajaran dimulai kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. Aira dipimpin temannya. Yuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk kita buka materinya. Silakan dikeluarkan buku tulis. Sebelumnya tepuk tangan, tepuk ganda. Oke, terima kasih. Materi kita hari ini yaitu bilangan bulan. Apa toh bilangan bulan? Oke, bilangan bulan sama pecahan sama apa enggak? Sapi? Beda. Oke, apa bedanya bilangan bulan dengan bilangan pecahan? Yo, siapa yang masih ingat kemarin kan sudah bilangan bulan? Ada bilangan bulan positif, ada bulan-bulan negatif. Oke, kalau pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau bilangan bulan itu tidak, yaitu bilangan bulan. Mulai dari mana? Tak terhingga, Cak. Tapi kalau kita mulai dari setelah 0, bilangan bulan ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bulan negatif, mulai dari berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai ke kanan. Semakin ke kanan semakin kecil nilainya, walaupun bilangannya semakin
besar. Nah, di hari ini kita akan melakukan operasi hitung bilangan bulan. Nah, pada sudah pernah disampaikan apa rumusnya? Pi, apa yang dilakukan dulu jika di sana ada operasi bilangan bulat, yaitu perkalian dulu atau pembagian, baru dilanjutkan penjumlahan atau pengurangan. Oke, kemarin kan sudah. Nah, untuk memperjelas lagi di sini berarti mau putarkan video, silakan perhatikan. Oke. Apa itu garis bilangan? Itu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis bilangan ini kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacat. Terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacat terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9 dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bilangan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada angka yang tetap.
Sifat yang kedua, operasi pengulangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Dalam kurung minus. Jika operasi hitungnya kita lakukan dengan garis bilangan. Apa intinya? Jika bilangannya negatif, arahnya kemana? Kanan atau kiri? Jika positif? Oke, kamu ke kanan ya. Berarti ke upgrade, berarti ke kanan. Oke. Jika positif ke kanan, jika negatif ke kiri. Oke. Karena kalian sudah paham, coba silakan buat 2 kelompok. Laki-laki dan perempuan, silakan buat 2 kelompok. Silakan. Nah, kamu sini nak. Riko sama Anda sini lah. Posnya ada di situ, pindah orangnya. Oke, sekarang berarti dibagikan LKPD ya. Silakan kerjakan di LKPD. Semua tanggung jawab di kelompok masing-masing. Silakan. Kamu melakukan penjumlahan operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, negatif 1 ditambah dengan 7. Yang kedua, negatif 5 ditambah negatif 2. Oke. Sudah saja, silakan kamu kerjakan di situ menggunakan apa? Garis bilangan. Selamat bekerja. Kelompok, yuk. Sampai.
Sudah selesai kah? Oke, saya tunggu 5 menit lagi. Silakan. Maksimalkan kerja kelompok kalian. Oke, perempuan sudah bisa dituliskan hasilnya perempuan. Oke, perwakilan silakan ke depan menuliskan hasil diskusi kalian. Nih, Besti kasih spedolnya, silakan hasilnya. Yang nomor 1 boleh. Oke. Soalnya tadi berapa ditambah berapa? Berapa habis? Yang pertama tadi soalnya? Negatif 1 ditambah 7. Oke, silakan Pak Nabila untuk digambarkan dengan melihat hasil diskusi kelompok yang misalnya kita tuh kelompok. Oke, gimana dulu awalnya? Oke. Berapa langkah? Oke, terakhir gimana? Bisa digambarkan bulatan besar, Nabila. Oke. Angka berapa itu? Diperjelas. Oke. Sehingga hasilnya dituliskan di sini, Nabila. Sama dengan Oke, terima kasih. Laki-laki diwakili oleh Hafiz. Oke. Untuk Yasin, bilangannya bisa dituliskan. Hafiz, soalnya. Oke, berapa ditambah berapa? Negatif 5 ditambah. Oke, negatif 6. Negatif 6 apa 2? 2. Ya. Oke. Gambarnya di mana dulu? Langkahnya gimana? Oke. Negatif 5. Di mana berletaknya negatif 5? Ya. Yang pertama di situ ya. Oke, boleh kamu bulati negatifnya biar jelas. Oke. Nggak usah gambar manusia, gambar bulat sama negatif 5. Oke, ditambah negatif 2 sama dengan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk habis. Terima kasih. Sekarang, yuk kita koreksi bersama bagaimana hasil kerja daripada kelompok kalian. Apakah sudah betul? Yuk kita lihat. Awalnya yang pertama soalnya tadi dihapus sama Besti, yaitu negatif 1 ditambah dengan 7. Ingat, kalau negatif tadi bilangmu kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kiri. Kirinya siapa? 0. Yang menjadi punjer itu siapa? 0. Titik pusat itu 0. Kalau negatif itu pasti melangkah ke kiri. Kalau Besti menghadapkan kiri Besti sana. Tapi kalau kamu menghadap Besti sana, berarti kirinya sudah sana. Nah, ini kalau nolnya di sini, kirinya ke sini, berarti dia negatif. Sini ke sini dia positif. Kita lihat angkanya dulu. Negatif 1. Nah, kita mulai dari mana tadi? 0. Negatif 1 berarti ke kiri. Kirinya 0. Sebanyak berapa langkah? 1. Oke. Kalau kamu bingung pakai lambang, itu kamu pakai plafon 1 kali. Ini hasilnya. Negatif 1. Ditambah positif 7. Sekarang berarti tanya lagi. Positif pertama mau ke kiri? Kanan. Sebanyak berapa langkah? 7. Kita membuat lengkung sebanyak
kita gambar langkahnya aja sebanyak 7. Setelah 0 ke 1 langkah pertama, kita menuju ke kanan. Berapa? 7 langkah. Lihat. 1. Melangkah lagi. Sebentar. Betul apa enggak, Besti? Salah. Ada yang lewat. Berarti yang betul mana? Ke 0 dulu. 1. Berarti kamu tidak tidur. Habis ke 0 melangkah ke sampai lagi 2. Habis itu ke sampai lagi 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga hasilnya adalah 6. Dapatkan kelompok 1. Betul. Kasih aplaus. Sekarang bagaimana dengan jawaban kelompok 2? Oke, kelompok 2 soalnya negatif 5. Berarti kita menuju ke kiri. Mulainya dari 0. Sama. Mulainya dari 0 ke kiri sebanyak 5 langkah. Oke, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru angka yang pertama. Ini negatif 5 ditambah untuk menentukan ke kiri ke kanannya. Kamu itu yang dibuat patokan tandanya ini negatif atau positif. Kalau negatif masih kemana? Kiri. Oke, kelompok 2 tadi juga jenius. Kenapa Besti bilang jenius? Dia sudah berpikir, tadi Besti kasih garis bilangan hanya sampai angka negatif 5. Dia berpikir, kok bisa ya Bu, padahal ke kiri lagi. Dia nambah sendiri nih tandanya pakai pulpen merah. Oke, ke kirinya sebanyak 2 langkah. Yuk hitung bareng. 1, 2. Kurang panjang sedikit. Oke, sehingga hasilnya negatif 7. Betul apa salah? Jawaban teman-teman. Betul. Kasih aplaus lagi. Terima kasih. Kalian berhasil pada pembelajaran penjumlahan bilangan bulan positif dan negatif. Dari 2 contoh ini bisa kamu rumuskan, bisa kamu simpulkan. Baca apa kesimpulannya? Jika bilangan itu negatif ditambah dengan positif, hasilnya negatif. Kenapa kok negatif padahal ini positif? Sama artinya Bu, dengan 7 dikurangi 1 berarti 6. 6 kan positif. Seperti itu ya. Jika penjumlahan bilangan negatif tambah negatif pasti positif. Kok bisa Bu? Ini kan 5 tambah 2 sama dengan 7. Dengan catatan tandanya tetap negatif. Itu ya rumus yang bisa kita tarik. Untuk kemudian kamu tak berikan evaluasi untuk dilanjutkan di rumah. Saya diterima? Oke, pasti akhiri pelajaran di siang hari ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Wahyu Widiarti dari SDN Tanjung 3 CGT Angkatan 11 Kabupaten Magetan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, di mana hari ini saya didampingi oleh
Ibu PP, Ibu Dwi Yulianti SPD, kemudian rekan sejawat saya Ibu Esti Rahmawati SPD. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ibu PP izinkan kami untuk melakukan percakapan pasca observasi. Mungkin dari Ibu ada pengarahan untuk kami Ibu sebelumnya. Oh iya, terima kasih. Kalau begitu Ibu Esti apakah sudah siap? Siap, Bu Bayu. Oh iya, terima kasih. Baiklah, kami akan segera melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke, bisa kita mulai Bu Esti? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya hormati Ibu Dwi Yulianti selaku pengajar praktik, yang saya hormati pula Bapak Salikin walaupun tidak hadir di sini sebagai Bapak Fasilitator. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Esti Rahmawati. Saya nanti akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau minggu lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi yang dimana paket pengajarnya sudah dilakukan oleh Ibu Esti Rahmawati SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Oke, Bu Esti, selamat siang. Selamat siang, Bu Bayu. Oke, bagaimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bu Esti, maaf mengganggu waktunya. Ini saya minta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan apa yang sudah Ibu Esti laksanakan kemarin, yaitu terkait kegiatan praktek mengajar ya Bu Esti ya, yang sudah saya observasi di kelas. Nah, di sini kita nanti akan ngobrol-ngobrol Bu Esti, santai saja Bu Esti. Ya. Nah, dari obrolan kita kali ini Bu Esti pengen dapat dari apa ya, dari percakapan kita hari ini Bu Esti, apa yang ingin Bu Esti dapatkan begitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini Bu Bayu, kita kan kemarin sudah melakukan coaching sebelumnya ya, sebelum observasi, sekarang paskanya. Dari kemarin, percakapan kemarin sampai prakteknya yang ingin saya perdalam lagi yaitu kita bisa saling berbagi Bu Bayu, alias sharing dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Minta bantuannya, mungkin Bu Bayu ada tambahan apa kebaikan untuk saya nanti ke depannya. Oke, Iya. Oke, jadi hari ini pengen sharing kegiatannya Bu Esti yang sudah kita laksanakan, yang sudah di pertemuan laksanakan. sebelumnya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki gitu Bu Esti, sharingnya tentang seperti itu. Nah Bu Esti, saya pengen tahu terlebih dahulu bagaimana sih perasaan Bu Esti setelah mengajar kemarin Bu Esti? Untuk mengajar sebelum di observasi Bu Bayu kemarin saya merasa lega Bu Bayu. Karena apa? Karena kemarin saya sudah merasa floor. Saya punya kekurangan, kemudian melalui coaching Bu Bayu memberikan arahan, saya kemudian menerapkan yaitu dengan menggunakan media LCD Bu Bayu. Dengan ada media seperti itu ternyata ada ketertarikan dari anak-anak seperti itu Bu Bayu. Mereka lebih asik, walaupun sebelumnya saya sudah menggunakan LCD Bu Bayu, tapi dengan adanya coaching kemarin ada tambahan dari Bu Bayu untuk menambahkan ice breaking dan lain-lain, ternyata pembelajaran saya lebih hidup seperti itu Bu Bayu. Oke, kemarin saya juga melihat seperti itu Bu Esti. Nah, di sini saat ini Bu Esti saya ingin bertanya kepada Bu Esti. Nah, apa nanti rencana perbaikan, maksud saya rencana perbaikan kemarin itu
kan Bu Esti sudah Iya. sampaikan kepada saya. Kemudian kemarin kita sudah observasi Iya. ya Bu Esti. Iya. Apakah berarti menurut Bu Esti apakah sudah berhasil ini Bu Esti? Oke, terima kasih. Kemarin berhasil tapi belum maksimal Bu Ayu. Kemudian benar saya pakai LCD tapi belum maksimal, dalam artian belum ada tambahan. Mungkin untuk kedepannya mungkin ada tambahan, kami tambahkan untuk videonya. Kemarin hanya LCD seputar materi, mungkin untuk pertemuan berikutnya kami akan mencoba menampilkan video yang bisa menambah hasanah pengetahuan mereka, seperti itu Bu Ayu. Nah, jadi sebenarnya Bu Esti kan sudah melaksanakan pembelajaran sudah sesuai rencana, Iya. cuman nanti ada tambahan. tambahan baru gitu. Nah, terkait ini Bu Esti tujuan pembelajaran. Nah, di sini kira-kira anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Esti laksanakan, yang juga sudah ditulis di modul ajarnya Ibu Esti. Itu bagaimana Bu Esti? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu Esti Iya. atau belum? Untuk tujuan pembelajaran kemarin kan materi kami yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Lupa videonya dulu. Oke, itu terkait dengan apa yang sudah baik menurut Ibu Esti. Iya. Oke. Nah, perlu dipertahankan gitu menurut saya. Yang kedua, hal-hal apa yang menurut Ibu Esti masih kurang dalam pembelajaran kemarin dan perlu perbaikan? Iya. Jadi sudah banyak yang disampaikan, mungkin ada tambahan. Ya itu tadi. Karena kemarin itu kami walaupun sudah pojok ternyata ada kekurangan juga gitu. Kan kemarin kami sebenarnya sudah diferensiasi kami yang terapkan yaitu diferensiasi tentang pembelajaran yaitu teorinya, belum mendiferensiasi minat mereka dalam menerima melalui videonya itu loh Bu. Kami baru tentang teorinya tapi belum untuk audionya belum maksimal seperti itu. Jadi baiklah Bu Esti, berarti yang ingin diperbaiki Bu Esti itu adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Baik perencanaannya, di bagian perencanaan, proses hingga evaluasi begitu deh Bu Esti. Oke, baik. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi adalah terkait dengan area pengembangan yang Bu Esti lakukan. Ada hal-hal yang ingin Bu Esti perbaiki tadi, Nggih. Nah, coba Bu Esti, saya ini pengen tahu ini yang ingin Bu Esti perbaiki itu apa saja cara-caranya, mungkin strategi Untuk memperbaiki mungkin begini ya Bu Tanti, karena kita ada platform Merdeka Mengajar, mungkin dalam hal video mungkin saya bisa belajar di sana. Kami mencari materi yang sekiranya bisa mengena di materi saya pecahan dari platform Merdeka Mengajar seperti itu ya. Kan di sana banyak video di sana. Selain itu kami akan mencari tambahan informasi lagi dari makmoniku KKG. Oh iya, sesama makul itu kan bisa dijualin. Kan seperti itu perbaikan yang bisa saya lakukan. Baik sekali Bu Esti, berarti ada 3 rencana yang Bu Esti nanti lakukan, di antaranya mengikuti pelatihan di platform Merdeka, kemudian mengikuti KKG ataupun dari sumber-sumber lain seperti jagonya Bu Esti, media sosial, IT, seperti YouTube dan lain-lain gitu. Oke. Kemudian Bu Esti terkait dengan rencana-rencana itu, kapan ya Bu Esti akan memulainya dan targetnya berapa lama? Untuk memulainya mungkin bulan depan Bu Ayu, karena banyak yang mungkin saya pelajari, mungkin target saya selesai 3 sampai 5 bulan. Sampai akses umumnya nanti. Jadi semua sudah terplanning seperti itu ya Bu, sudah terplanning dengan bagus. Agar tidak lupa Bu Esti, dibuat saja catatan kecil. Saya Bu Esti sudah sering melakukan, hanya sebagai pengingat saja ini Bu Esti, sehingga nanti Bu Esti segera bisa menindaklanjuti dan semoga nanti berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya Bu Esti,
Ini kira-kira dari sini nanti siapa yang menjadi sumber inspirasi atau butuh siapa nanti Bu Esti melakukan hal itu sehingga bisa menyemangati Bu Esti nanti dalam melaksanakannya. Ya alhamdulillah Bu Ayu, kita mengajar di SD Tanjung 3. Ada teman kita yang juga sudah CGP, mungkin kita bisa belajar dari sana juga. Ada bapak kepala sekolah juga yang selalu mendampingi kita, dan juga rekan-rekan yang lain Bu Ayu, walaupun belum CGP mereka juga punya semacam ilmu yang mungkin bisa kita kolaborasikan seperti itu. Oke, bagus sekali. Tadi Besti sudah ada rencana mengakses lapangan kita mengajar, karena bukan hanya ilmu yang didapatkan tapi juga bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan itu melalui aksi nyata yang ada di lapangan kita mengajar. Terkait rencana-rencana Bu Esti tersebut, apa Bu Esti punya reminder atau istilahnya catatan-catatan atau jadwal khusus kapan nanti mulai lagi? Itu untuk catatan mungkin akan kami buat catatan khusus selain dengan para guru, rekan guru, nanti kami juga membuat catatan dengan siswa. Jadi siswa nanti mempelajari apa mungkin bisa lebih gampang, lebih cepat gitu Bu Ayu. Bagus sekali Bu Esti. Senang sekali, selalu semangat untuk mengembangkan diri ya Bu Esti. Karena jauh ini pun ilmu-ilmu yang didapat itu tidak ada yang tidak bermanfaat, ya semua ada bermanfaat gitu ya Bu Esti. Nah, dari yang Bu Esti sampaikan, ini kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hatinya Bu Esti sekarang? Untuk yang mengganjal insya Allah belum Bu Ayu. Hanya saja saya punya niat bagaimana kedepannya saya akan menjalankan rencana setelah pasca ya. Berarti Bu Esti sudah melaksanakan kegiatan dari awal melalui kegiatan supervisi akademik ini. Saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi ini semoga nanti bermanfaat untuk Bu Esti. Semoga Bu Esti merasakan perbaikan yang sebenarnya yang berguna untuk Bu Esti maupun siswa-siswa terutama di SDN Tanjung 3. Oke Bu Esti, selamat bertugas. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga saya bisa belajar dari mensupervisi Bu Esti yang sudah banyak berpengalaman juga sekolah. Sama-sama Bu Ayu. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya Bu Esti, begitu kira-kira dari saya mengucapkan terima kasih Bu Esti. Sama-sama Bu Ayu. Baiklah, demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang waktu saya kembalikan kepada Ibu DP, Ibu Yulianti SPD. Mohon Ibu waktu kami persilakan. Sudah terlaksana ya. Untuk percakapan masa observasi setelah hasil pengamatan saya dari kriteria Ibu sudah masuk semua tentang kemitraan, bagaimana tujuan itu yang terkait adalah terkait sejarah bukan dari kontennya. Kemudian saya mengamati dua subjek ini menjadi percakapan dua arah. Kemudian pembangunan juga hadir teman dan pertanyaan saya yang berikan mampu memberi potensi